Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dari kelas 12.1 dapat tugas ya mapel sosiologi yang tugasnya mewawancara bermateri teknologi digital. Langsung saja ke pertanyaan pertama kepada Ali, yaitu bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas. Karena adanya teknologi digital dapat memudahkan dalam pembelajaran. Kepada adik satunya lagi, Penerapan ideologi di sekolah meningkatkan hasil belajar. lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? Penerapan teknologi digital dapat mencari materi tambahan. Penerapan teknologi di sekolah dapat menyatakan hasil pelajar karena dapat mencari materi di internet. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? Tidak, karena penting untuk mendidik siswa dan mengajarkan siswa. Tidak guru untuk mendidik siswanya. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan pelajaran individu? Dapat memudahkan untuk mencari soal-soal di internet. Dapat mempermudah untuk mencari jawaban di HP. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Kurang, karena adanya teknologi, mereka lebih suka mencari di internet daripada dengan teman-temannya. Kurang karena adanya teknologi di internet. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Dapat mempermudah pembelajaran dan dampaknya kurang berpartisipasi. Dapat permudah pembelajaran dan dampaknya kurang berkumpul dengan teman-teman. Baik, lanjut ke pertanyaan ketujuh. Menurutmu apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis digital? Ahli menggunakan komputer. Ahli menggunakan internet. Baik, abang dari kelas 12.1 akan melakukan wawancara kepada adik yang dari kelas. Saya Azal dari kelas 4. Baiklah, menurut adik, bagaimana teknologi digital dapat membantu efektivitas dalam pembelajaran di kelas? Jadi teknologi digital dapat meningkatkan pembelajaran menjadi interaktif dan lebih terukur. Contohnya pada saat belajar di kelas, jika ada murid yang ingin menanyakan materi kepada guru, tetapi guru tersebut tidak tahu bagaimana cara memberitahunya kepada muridnya, guru bisa mencarinya di internet. Baik, Dik. Selanjutnya ke soalan yang kedua. Menurut adik, apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar adik di kelas? Dapat bang, karena jika teknologi diterapkan dengan benar dan tidak disalahgunakan. Baik. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Menurut adik, apakah teknologi ini dapat sepenuhnya menggantikan peran guru di kelas untuk mengajar? Tidak bisa sepenuhnya bang, karena guru juga berpengaruh dalam proses belajar mengajar di kelas. Baiklah, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Menurut adik, bagaimana dampak dari penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam proses belajar mengajar adik? Sangat membantu bang, namun ada efek sampingnya, yaitu adanya ketergantungan terhadap siswa dalam melihat AI. Oke. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kelima. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Kalau itu belum pasti, karena siswa berkebutuhan khusus belum tentu dapat menerapkan teknologi yang ada secara maksimal. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang keenam. Menurut Ade, apakah kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar?
Kelebihannya Bang, bisa membantu siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Namun kekurangannya yaitu bisa menghilangkan konsentrasi siswa dalam belajar. Baik. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Menurut Adek, keterampilan apa saja yang harus dimiliki guru dalam teknologi yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang digunakan sekarang? Guru perlu memiliki keterampilan dalam penggunaan alat teknologi seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Baiklah, Abang dari kelas 12.1 akan melakukan wawancara tentang teknologi digital. Dengan adik siapa? Saya dengan Renzi Pubian. Baiklah, langsung saja ke soal yang pertama. Menurut adik, bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas dalam belajar? Dengan menggunakan teknologi bisa membantu kita mencari jawaban atau informasi yang kita inginkan melalui internet ataupun Google. Baiklah, kita lanjutkan dengan soalan yang kedua. Apakah penerapan teknologi digital di sekolah dapat meningkatkan nilai pelajaran secara signifikan? Bisa karena bisa mencari materi yang sedang kita pelajari. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ketiga. Menurut adik, apakah teknologi digital mampu menggantikan peran guru sepenuhnya dalam pembelajaran di sekolah? Tidak, karena seorang murid masih perlu bimbingan dari seorang guru. Baiklah, kita lanjutkan ke soalan yang keempat. Menurut adik, bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses belajar dan mengajar? Murid menjadi ketergantungan dengan AI sehingga tidak mau atau malas mencari jawaban atau materi di buku. Yang kelima, menurut adik, bagaimana apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Belum tentu sih Bang, soalnya orang yang berkebutuhan khusus belum tentu bisa menggunakan teknologi. Baiklah, kita lanjutkan ke soal yang keenam. Menurut adik, apa saja keuntungan dan kekurangan dari penggunaan teknologi di sekolah? Keuntungannya adalah bisa mencari materi-materi yang tidak kita ketahui, dan kekurangannya adalah murid menjadi ketergantungan kepada AI atau teknologi sehingga dia malas untuk mencari di buku. Baiklah, kita akan lanjutkan ke soalan yang terakhir. Menurutmu, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi? Guru perlu memiliki keterampilan dalam teknologi seperti menggunakan komputer, infokus, dan lain-lain. Bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Dengan menyediakan materi yang lebih interaktif, akses ke sumber pembelajaran yang lebih luas, dan membantu kolaborasi antara siswa dan guru secara lebih mudah. Teknologi digital membuat pembelajaran lebih interaktif, mudah diakses, kolaboratif, dan dipersonalisasi, serta membantu penilaian otomatis dan pengembangan keterampilan digital siswa. Apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? Terutama jika digunakan dengan tepat untuk memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan membuat pembelajaran lebih interaktif, menarik, dan dipersonalisasi, asalkan digunakan dengan tepat dan efektif. Apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? Guru tetap dibutuhkan untuk membimbing, memberikan penjelasan, dan membangun interaksi serta motivasi yang mendukung pembelajaran. Tidak, teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan peran guru, karena guru penting untuk membimbing, motivasi, dan interaksi personal dengan siswa. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu? Sehingga memungkinkan pembuatan rencana belajar yang disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan masing-masing siswa. AI membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dengan menyesuaikan materi dan metode pembelajaran, membuat pembelajaran lebih efektif dan personal. Apakah pembelajaran yang berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Karena adanya alat bantu khusus yang dapat disesuaikan seperti perangkat lunak yang mendukung pembelajaran adaptif dan aksesibilitas.
Ya, pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus melalui alat yang disesuaikan dan aksesibilitas yang lebih baik. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Meliputi kemudahan akses informasi, pembelajaran yang interaktif, dan mengembangkan keterampilan digital. Kekurangannya bisa berupa ketergantungan pada perangkat, gangguan perhatian, serta kebutuhan pelatihan yang memadai bagi guru dan siswa. Kelebihannya yaitu satu, akses luas ke sumber belajar, pembelajaran lebih interaktif, materi yang dipersonalisasi, dan kekurangannya adalah ketergantungan pada teknologi, akses tidak merata, dan potensi gangguan. Menurutmu, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi? Meliputi kemampuan menggunakan platform e-learning, pembuatan materi pembelajaran interaktif, pengelolaan kelas virtual, serta memaham dasar tentang keamanan dan privasi data. Keterampilan digital yang perlu dimiliki oleh seorang guru yaitu pemahaman alat, pengelolaan kelas digital, keterampilan multimedia, analisis data, komunikasi digital. Bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Teknologi seperti video game dan simulasi membuat belajar jadi lebih seru dan mudah diingat. Bayangkan belajar sejarah dengan menonton film dokumenter atau belajar sains dengan melakukan eksperimen virtual. Kalau Angga sendiri? Teknologi memungkinkan kita mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat. Kita bisa mencari tahu tentang apa saja yang kita penasaran, kapan saja, dan di mana saja. Baik, untuk pertanyaan kedua, apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? Tentunya bisa. Dengan teknologi, siswa bisa belajar dengan cara yang lebih sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Misalnya ada siswa yang lebih suka membaca, ada yang lebih suka menonton video, atau ada yang lebih suka mendengarkan penjelasan. Baik. Belum tentu, teknologi hanya alat bantu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakannya. Jika tidak digunakan dengan tepat, teknologi justru bisa menghambat pembelajaran. Apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? Tidak bisa. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing, memotivasi, dan memberikan dukungan emosional kepada siswa. Teknologi hanya bisa membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Kalau menurut Angga? Teknologi bisa membantu guru dalam mengontaminasikan beberapa tugas, seperti memeriksa tugas atau memberikan umpan balik. Hal ini memungkinkan guru untuk lebih fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti berinteraksi dengan siswa secara individual. Baik, soal nomor 4, bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu? AI bisa menganalisis data tentang cara belajar siswa yang mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pembelajaran bisa lebih dipersonalisasikan dan efektif. AI belum sempurna. Data yang digunakan untuk melatih AI harus akurat dengan representatif. Selain itu, AI juga tidak bisa menggantikan penilaian guru terhadap siswa secara keseluruhan. Baik, soal nomor 5. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Tentu bisa. Teknologi bisa memberikan akses ke sumber belajar yang lebih beragam dan fleksibel. Misalnya, siswa tunanetra bisa menggunakan pembaca layar, sedangkan siswa tunarunggu bisa menggunakan video dengan teks. Teknologi belum sepenuhnya dapat mematuhi semua kebutuhan siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Masih banyak tantangan yang harus diatasi, seperti ketersediaan perangkat dan akses internet yang memandai. Baik, soal nomor 6.
apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kalau Wanti, kelebihannya tuh apa saja? Kelebihannya akses informasi lebih mudah, pelajaran lebih interaktif, bisa dipersonalisasi, dan bisa meningkatkan motivasi belajar. Kalau bagi Angga, kekurangannya itu apa saja? Kekurangannya bisa menimbulkan kecanduan, bisa mengalihkan perhatian, tidak mau siswa memiliki akses yang sama, dan bisa menimbulkan masalah privasi data. Oke. Untuk soal terakhir, yaitu menurut kalian berdua, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki seorang guru dalam memproduksi metode pembelajaran berbasis teknologi? Keterampilan dasar menggunakan komputer, internet, dan berbagai aplikasi produktivitas. Keterampilan membuat konten, membuat presentasi, video, dan materi pembelajaran interaktif. Kalau bagi Angga? Keterampilan berkolaborasi, bekerja sama dengan tim dalam mengembangkan materi pembelajaran. Keterampilan evaluasi, mengevaluasi efektivitas materi pembelajaran yang telah dibuat. Baiklah, Abang dari kelas 12 ingin mewawancarai tentang teknologi digital bagi mahasiswa. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kamu jawab. Yang pertama, bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas dengan berbagai cara. Oke. Yang kedua, apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil pelajaran siswa secara signifikan? Ya, penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan. Oke, selanjutnya yang ketiga, apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? Tidak, metode pembelajaran berbasis teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru dalam pendidikan. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam mengidentifikasi kebutuhan pelajar individu? Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu. Baik, yang selanjutnya, apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Ya, pembelajaran berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus. Baik, selanjutnya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan implementasi dan efektif. Oke, baiklah. Yang terakhir, menurutmu apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dan mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi? Untuk mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi, guru perlu memiliki beberapa keterampilan digital yang penting seperti pengusaha alat teknologi. Abang dari kelas 12.1 ingin bertanya tentang bagaimana teknologi digital terhadap siswa. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara sih. Apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? Ya, penerapan teknologi di sekolah bisa meningkatkan pelajar secara signifikan. Oke. Apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? Tidak, metode pembelajaran berbasis teknologi tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran guru dalam pendidikan. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu? Penggunaan kecerdasan buatan AI dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelajar individu. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus?
Ya, pembelajaran berbasis teknologi memiliki potensi besar untuk meningkatkan partisipasi siswa dengan kebutuhan khusus. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Penggunaan teknologi dalam pembelajaran membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan implementasi yang efektif. Bella, pertanyaan yang terakhir. Menurutmu, apa saja keterampilan digital? Bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Yaitu dengan akses ke materi pembelajaran yang lebih banyak. Teknologi memungkinkan siswa mengakses berbagai sumber pembelajaran. Teknologi digital meningkatkan kreativitas pembelajaran dengan mempermudah akses materi, mempercepat umpan balik, mendukung kolaborasi antar siswa. Baik, nomor 2. Apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil pembelajaran siswa secara signifikan? Ya, penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa jika digunakan dengan tepat. Ya, dengan memperkaya pengalaman belajar, menyediakan akses informasi yang lebih luas. 4. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buku buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu? Guru mampu menyesuaikan pendekatan pengajaran berdasarkan kebutuhan siswa yang beragam. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dengan menganalisis data siswa. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Ya, teknologi menyediakan berbagai alat dan fitur yang dapat disesuaikan untuk mendukung kebutuhan individu siswa. Ya, siswa dengan kebutuhan khusus melalui alat dan aplikasi yang disesuaikan. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kelebihannya, akses ke sumber belajar lebih banyak, dan kekurangannya terganggunya pada perangkat dokumentasi internet. Kelebihan, pembelajaran yang dipersonalisasi. Kekurangan, kurangnya interaksi sosial. Baik, yang terakhir. Menurutmu, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi? Yaitu kemampuan menggunakan alat dan platform pembelajaran digital. Pembuatan dan pengeditan konten digital, video, infografis, dan materi. Bagaimana teknologi digital dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas? Teknologi bisa bikin belajar jadi lebih seru dan gampang. Ada video game dan simulasi yang bikin materi lebih menarik. Kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Apakah penerapan teknologi di sekolah dapat meningkatkan hasil belajar siswa secara signifikan? kalau teknologi dipakai dengan benar, bisa banget meningkati nilai, tapi bukan cuman teknologi, usaha kita sendiri juga penting. Apakah metode pembelajaran berbasis teknologi dapat menggantikan sepenuhnya peran guru? teknologi bisa membantu guru, tapi tidak bisa menggantikan profesi seorang guru. Guru tetap penting untuk membimbing dan motivasi dalam pembelajaran secara offline. Bagaimana dampak dari penggunaan kecerdasan buatan AI dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu? AI bisa membantu pembelajaran serta memudahkan kita dalam mencari materi. Serta membantu dalam mencari jawaban yang dibutuhkan. Apakah pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan partisipasi siswa yang memiliki kebutuhan khusus? Bisa, seperti aplikasi pembaca layar, yang dimana aplikasi tersebut dapat mengubah teks menjadi suara. Sehingga siswa tunanetra dapat mengikuti pembelajaran. Apa saja kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran? Kelebihannya yaitu pembelajaran jadi lebih seru
dan bisa belajar secara mandiri. Dikarenakan sudah banyak animasi yang menarik. Menurutmu, apa saja keterampilan digital yang harus dimiliki guru dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis teknologi? Kekurangannya yaitu seperti kecanduan gadget, Kurangnya interaksi sosial dan sikap individualisme. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.